Inilah firman yang saudara dan saya akan terima pada petang hari ini. Yaitu, Yesuslah obsesi menangmu. Jadi COVID-19 harus berhasil membawa saya dan Anda untuk tertuju kepada Yesus. Karena dialah yang memberikan kemenangan kepada kita. Habis gimana? Semua konstruksi dan semua neraca keuangan berantakan kan? Ya, semua serba tertunda. Semua serba terbelakang. Semua serba tidak berhasil. Nah, sekarang harus kita berobsesi kepada Yesus. Dialah yang mampu dan bisa membuat semua yang sudah tidak berhasil, semua yang berantakan, semua yang merugi besar menjadi berhasil, menjadi berkemenangan, dan engkau akan mendapat kemenangan ilahi. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Katakan, wow, Tuhan ingin memberi kepada Anda dan kepada saya kemenangan. Yesus memberi kemenangan. Amin. Yesus memberi kemenangan. Saudara, tema kita adalah Yesuslah obsesi menangmu. Semua katakan bersama saya, Tuhan Yesuslah obsesi kemenangan saya. 1, 2, Tuhan Yesuslah obsesi kemenangan saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Wow. Saudara, dan ini memang benar demikian. Bila saudara melihat di pojok sini, ada gambar setan. Kelihatan apa tidak? Ya. Kalau saya kasih warna hitam lebih tidak kelihatan lagi. Ya. Saudara, itu setannya. Kemenangan terhadap apa? Nomor 1 ya terhadap dia. Terhadap pekerjaan Lucifer. Pekerjaan setan. Dia memberi kepada saya dan saudara kemenangan dan kita harus memilikinya di dalam kehidupan kita. Itu sebab 2 buah ayat yang akan saya ajak Anda membuka Alkitab bersama. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 36 dan 37. 1, 2. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Katakan luar biasa. Saudara yang kekasih, ayat 36 dan 37 kelihatannya kontradiktif banget. Ya, kosok baline. Sangat berbeda sama sekali. Ya saudara, nuansa dari ayat 36 adalah sengsara, bahaya maut. Setiap hari, sepanjang hari. Seperti domba disembelih. Ini nuansanya jelek banget. Sangat gloomy. Saudara tidak punya mood yang baik. Seperti kalau ada dalam ayat 36 ini. Tetapi ayat yang ke-37, dan di sini kita akan melihat, saudara akan mendapatkan satu perubahan yang drastis. Saya katakan masa-masa yang berat yang ada pada saat ini, saudara. Ini sepertinya saya dan Anda ini dalam keadaan yang sungguh-sungguh sulit. Sepanjang hari, setiap hari. Sekarang sudah 3 bulan lebih kurang, orang-orang diusahakan untuk tidak keluar rumah. Dan orang mulai kelabakan, yang persediaan uang tidak banyak. Saudara, gaji kena potong lagi. Saudara yang kekasih, jadi kalau saya dan saudara melihat ayat 36, kira-kira di dalam versi lembutnya, versi lunaknya ya kayak kita sekarang. Ada versi yang kerasnya, tapi ini versi lembutnya. Ya, saudara nggak begitu sengsara. Sepertinya kita ada pada ayat 36. Saben hari, Tuhan kapan selesainya? Kapan saya bisa dapat gaji penuh lagi Tuhan? Kapan saya bisa kerja cari duit lagi? Tuhan, kapan anak saya atau orang tua saya yang sakit kena COVID ini bisa disembuhkan? Jangan sampai meninggal. Saudara, ini nuansa ayat 36. Saudara, itu sebab kalau kita sedang dalam keadaan demikian, maka kita harus tahu aku punya kuasa
yang jangankan COVID-19 dan semua buntutnya yang negatif saja. Bahkan dalangnya, katakan dalangnya, itulah iblis. Tuhan akan mengalahkan dan menghancurkannya supaya Anda dan saya mengalami kemenangan. Amin. Jadi saudara dan saya harus tahu. Katakan saya lebih. Katakan dan saya harus lebih. Katakan dan saya harus beriman lebih daripada orang-orang yang sudah menang. Berarti saudara apa? Engkau lebih dari orang-orang yang menang. Saudara, ini kata firman. Dari sehari-hari menjadi domba sembelihan, sehari-hari meradang dan berkeluh kesah, sekarang dirubah oleh Tuhan sontak menjadi orang-orang yang lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara, berarti ini kemenangan apa ya? Ada orang-orang menang, kita tahu, mendapatkan medali, piala, sejumlah besar uang, dan segala kemuliaan duniawi. Ini lebih daripada orang-orang yang menang. Apa dong? Nah, inilah yang saya dan saudara akan pelajari dan menerimanya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Wow. Itu sebab para kekasih, saya perlu menyisipkan satu keadaan, satu dorongan buat kita. Kemenangan dari Tuhan Yesus, dari Alkitab dan perjanjiannya, saudara, tidak bisa dibatalkan oleh kejahatan orang. Jadi kalau saudara dan saya sudah ditetapkan oleh Tuhan, ayat 37 dari Roma pasal yang ke-8, bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang, para kekasih, perhatikan. Engkau harus pegang satu definisi lagi, yaitu bahwa tidak ada kejahatan orang yang bisa membatalkan. Kalau Tuhan sudah mencanangkan saya dan Anda, Roma 8:37, maka saudara harus pegang perjanjian ini. Hanya iblis yang bikin saya khawatir. Hanya iblis yang bikin saudara deg-degan, khawatir. Ya, dan saudara punya jantung berdegup. Aduh, jangan-jangan aku sudah lost semuanya. Jangan-jangan aku sudah kalah ini semuanya. Hanya iblis yang membisikin saudara bahwa engkau kalah. Itu sebab para kekasih, saya menuliskan kalimat yang luar biasa. Mari kita akan baca, oke? Dan resapi dalam diri saudara, dalam memori saudara, dalam hati saudara. 1, 2. Kemenangan dari Yesus tak bisa dibatalkan oleh karena kejahatan orang. Amin. Saudara, saya menderive kalimat ini dari seorang yang hebat pada zaman kitab Kejadian. Saudara melihat ini perahu, ini bahtera, saudara langsung kepikiran tentang seorang yang namanya panjang sekali. NUH. Siapa? Nuh. Pendek sekali. Saudara yang kekasih, kenapa saya mengambil Nuh ini sebagai pendahuluan saya? Saudara, Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membangun bahtera. Saudara, dan Tuhan berfirman kepada Nuh, Nuh, kamu harus membangun bahtera di atas gunung. Karena aku akan menurunkan hujan dan air bah yang akan menenggelamkan seluruh dunia. Saudara, Nuh adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan, kata Alkitab. Seorang yang sangat saleh di hadapan Allah. Jadi apa yang dia dengar itu persis dari Tuhan. Itu bukan ilusi, itu bukan bisikan iblis, itu juga bukan sesuatu yang membuat dia tertipu karena suara kejiwaannya. Tidak. Dia tahu dengan persis ini suara Allah yang biasa karib bergaul dengan aku. Dan dia hanya berkata, siap Tuhan, hamba akan melakukannya. Dan dia melakukan. Saudara, Tuhan memberi perintah panjangnya 300 hasta atau sekitar 101 meter. Dan lebarnya 50 hasta. 50 hasta. Ya, meternya dibagi 3, kira-kira 15,75 meter lebarnya. Tingginya 30 hasta, kira-kira 10 meter.
Saudara bisa bayangkan, membangun kapal gede di atas gunung. Saudara yang kekasih, namun dia melakukannya. Saudara yang kekasih, dan dia dimusuhi orang sekitarnya, masyarakat semua memusuhi, bahkan menjelekkan dia bahwa Nuh sudah gila. Nuh sudah tidak baik. Sudah pikirannya sudah tidak beres lagi. Saudara, tapi dia tenang saja. Saudara yang kekasih, jangankan cuma COVID-19, engkau mungkin mengalami yang lebih berat dan dahsyat lagi. Dan orang menganggap engkau, maaf, GILA. Saya gila. Sekalipun kita dianggap demikian, tenang saja. Kalau orang semua memusuhi engkau, semua memusuhi Nuh. Tetapi dia tenang. Dia membiarkan Allah bekerja. Karena dia gak pernah salah mendengar pesan dan perintah dari Tuhan. Saudara yang kekasih, di masa ini kita pun harus dengar-dengaran dan peka dengan suara Roh Kudus. Banyak orang mengatakan dan bertanya kepada saya, bagaimana pastor bisa mendengar suara Roh Kudus? Tolong ajari, tolong beritahu bagaimana caranya. Mudah sekali. Bagaimana saya dan Anda bisa mendengar? Satu, lebih dulu kita harus tahu bagaimana aku tidak bisa mendengar. Cari jawabannya, gimana aku gak bisa dengar suara Allah? Cari jawabannya. Engkau mudah menemukan, bukan? Aku berbuat dosa aja. Aku hidup jauh dari Tuhan aja. Benar sekali. Kalau saudara sudah tahu lawan katanya, kosok balinya, kontroversinya, apa jawabannya? Nah, engkau mendapatkan jawabannya. Lantas gimana kalau aku bisa mendengar? Ya, berbuat dalam ketakutan dan kebenaran. Bila Anda dan saya melakukan dalam ketakutan dan kebenaran firman, kita mesti mudah mendengar suara Tuhan. Gak ada kursus untuk itu semua, tidak ada. Tidak ada satu pelatihan. Tidak ada sesuatu drill ayat-ayat, harus 50 ayat khusus mengenai soal itu, tidak perlu. Kata hati nurani, suara Roh Kudus mengajar kita, kalau kamu hidup benar anakku, kamu bisa mendengar dan bedakan suara mana. Suara temanmu, suara familimu, suara dirimu, suara iblis, atau suaraku. Jadi asal apa saja yang saudara pikir, ya, rumus yang saya sampaikan ini bisa dilakukan untuk apa saja. Tuhan, gimana ya hamba bisa menjadi orang yang kudus? Gimana ya? Cari lawannya apa? Oh, gimana kalau aku menjadi orang yang berdosa? Oh, aku bisa melakukan apa aja. Jadi kalau aku mau kudus, aku nggak boleh. Aku harus menjaga. Ini kosok balinya. Ini kontroversinya. Saudara. Jadi kalau saya dan saudara mempunyai prinsip seperti Nuh, dia tenang saja. Dan dia mendengar suara Roh Allah saja. Jadi bagaimana kita bisa mendengar suara Roh Allah? Yaitu kalau kita tahu untuk kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Mudah sekali. Mudah sekali. Saya dan Anda akan mendapatkan hikmat, pengetahuan, dan akal budi dari Tuhan. Semua katakan amin. Kalau saudara merasa membutuhkan, saya akan mendoakan doa saudara sekarang. Angkat tangan kanan saudara, pejamkan mata, taruh tangan kiri pada jantung saudara. Mari berdoa bersama saya. Ya Roh Kudus, tolonglah hamba, supaya hamba mudah mendengar suara Roh Kudus, suara Allah, sehingga hidup hamba ada dalam kebenaran-Mu. Sehingga apa saja yang hamba kerjakan berhasil dan dahsyat seperti Nuh dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Hamba percaya para kekasih yang berdoa bersama dengan hamba, dimanapun saja mereka berada saat ini, dalam situasi dan kondisi seperti apapun mereka, Engkau memberi mereka sensitivitas, kepekaan untuk mendengar suara-Mu. And I believe that every person receiving from you all the sensitivity of the Holy Spirit in their life, in their heart, in their mind as well, they will do whatever you want them to do. And they will get everything. That's the best, the miracles, the wonderful, the impossibility
will be done in their life. Thank you, Father. Terima kasih, Bapa. Semua ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Wow. Tenang. Semua katakan tenang. Ada teman di samping saudara. Ada family, keluarga. Katakan tenang. Ayo jangan malu. Tenang. Ya. Samping lagi. Tenang. Kalau saudara sendirian. Tenang. Tenang. Amin. Tenang. Biarkan Tuhan yang kerja tanpa menghitung kemampuan. Engkau dan saya sama aja. Manusia yang lemah. Itu sebab dia kalau bekerja, dia tanpa menghiraukan. Dia tidak hiraukan kemampuan Timothy Roy. Tidak hiraukan kemampuan. Kalau dia mau kerja, dia mau bekerja di dalam Nuh, dia tidak hiraukan kemampuan Nuh. Karena dia mau bekerja di dalam Nuh. Tinggal Nuh mau apa tidak. Tinggal saya mau apa tidak. Tinggal Anda mau apa tidak. Seringkali kita menangis dan berdoa dan tambah lagi puasa. Segala macam yang menyiksa diri. Pelajaran menyiksa diri dalam Alkitab tidak ada. Saya kasih tahu. Saudara, tetapi dengan harapan supaya kita bisa mendapatkan dari Tuhan. Entah kita tidak dapat. Why? Kenapa? Saudara, semua kita sudah usahakan seberat-beratnya. Saudara, tetapi kita tetap tidak bisa dapat. Karena kita masih memakai kemampuan kita. Sehingga Allah tidak bisa bekerja. Kalau kita seperti Nuh sudah menghampakan kemampuannya, dia juga sudah tidak perhatiin lagi. Apa kata family dia, apa kata orang-orang. Pokoknya dia hanya perhatiin apa sabda Allah. Saudara, maka Tuhan beri kemampuan ajaib dalam Nuh. Kemampuan ajaib. Saudara, apa yang dia perintahkan kepada tukang-tukang untuk bekerja bersama dengan dia, semuanya perfect. Saudara yang kekasih, hebat sekali. Saudara, jadi dia cuma mendengar aja dan dia kerjakan. Tuhan sangat senang, sangat mencintai orang-orang seperti Nuh. Tidak ada pertanyaan sama sekali. Kalau umpamanya Nuh kurang percaya, dia akan tanya. Ketika dia mulai tanya, Tuhan mulai curiga kepada dia. Itu sebab Nuh tahu, aku tidak mau tanya. Aku cuma pegang ukurannya segitu, 300 kali 50 kali 30. 3 lantai, 1 hasta dari atas, baru ada pembukaan jendela dan pintu. Aku akan kerjakan. Titik. Saudara. Dan itu membuat keselamatan. Itu membuat belas kasihan Tuhan. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, tenang adalah ciri khas orang yang penuh dengan Roh Kudus. Banyak orang Kristen mengatakan, saya penuh dengan Roh Kudus. Saya kalau doa selalu glosolalia, bahasa roh. Tapi hidupnya bergejolak. Emosional. Bohong sana sini. Nipu sana sini. Saudara, engkau menajiskan Roh Kudus. Seorang penuh dengan Roh Kudus, orangnya tenang. Karena apa? Karena Allah akan bekerja. Dia tahu Allah akan bekerja dalam dia. Dia kosongkan segala kemampuan. Dan dia membiarkan Roh Kudus bekerja. Kalau engkau penuh dengan Roh Kudus, kau akan melakukan pekerjaan yang besar. Kemenangan dari Yesus. Apa yang mustahil bagi saudara. Bahkan apa yang mustahil bagi anak saudara. Karena dia tidak bisa memegang teguh perjanjian Allah. Maklumlah dia masih kecil, katakan demikian. Tetapi karena saudara orang tuanya, saudara kakaknya, engkau mendukung dia dan engkau memintakan atas nama dia di hadapan hadirat Allah. Saudara, saya kasih tahu, akan terjadi. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, ada 2 buah ayat dari 1 Petrus 5, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10. Siap? 1, 2. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya,
Sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Wah, ini kalimat terakhir kurang enak ya. Tapi ini harus ada, supaya ayat ini digenapi. Teruskan, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Jadi kalau saya dan Anda tidak menderita seketika lamanya, kita tidak mau terima penderitaan, tidak mau terima segala ujian dalam hidup kita, ya itu yang di atasnya perjanjian Allah nggak bisa digenapin. Oke, itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, sorga akan memberi kepadamu perkara duniawi. Apakah dia? Ya, kelengkapan, keteguhan, kekuatan, kekokohan. Setelah kamu sedikit waktu mengalami kesulitan ataupun kesusahan atau penderitaan. Seketika. Ya COVID-19 ini. Apalagi yang bikin penderitaan orang sekarang. COVID-19. Seketika. Yakinlah Tuhan, Engkau memberi kepada hamba 4 kuasa. Kesaktianmu kepada hamba. Selain yang Kau siapkan di sorga buat hamba. Saudara, sebab itu Tuhan sesuai ayat 7. Hamba mau menyerahkan semua kekhawatiran hamba kepadamu. Hal yang kedua, Wahyu 3 ayat 8 saudara baca di rumah. Meskipun aku tahu, meskipun kemampuanmu kecil, gak seberapa. Itu Wahyu 3 ayat 8. Persis seperti keadaan kita sekarang. Tuhan tahu. Tapi tenang. Engkau orang yang tenang adalah orang yang begitu pede. Kalau engkau tenang, Tuhan bekerja. Tapi kalau engkau bergejolak, berarti engkau tidak punya iman. Karena engkau tidak punya iman, saya tidak punya iman, Tuhan tidak bekerja pada saya. Tuhan tidak bekerja pada Anda. Mudah kan? Ya, logikanya mudah. Itu sebab Anda dan saya tidak boleh bimbang dan tidak boleh goyah. Itu tandanya engkau punya iman. Engkau punya iman, engkau bisa dapat. Engkau tidak punya iman, engkau tidak bisa dapat. Katakan amin. Yang kedua, ketenangan yang kedua adalah asal kau jadikan dia tempat perteduhanmu. Para kekasih perhatikan, asal saya dan saudara menjadikan Tuhan tempat perteduhan kita, maka kita akan tenang. Saudara, kita tinggal di rumah, apalagi kalau kita tidak bisa jalan kemana-mana. Saudara, saya dan Anda bisa membayangkan deh, bosennya kayak apa. Itu sebab Anda dan saya harus tenang. Oh Tuhan, mohon karunia roh supaya hamba boleh tenang menghadapi semuanya. Kalau hamba tenang, engkau pasti bekerja. Kalau hamba tenang, engkau pasti membuka jalan. Saudara, kebosanan membuat orang menjadi tidak tenang. Dan mulailah punya pikiran-pikiran yang menyeleweng, yang tidak karu-karuan. Karena bosan. Ya bosan dengan apa aja. Engkau tahu. Itu sebab Anda dan saya harus meminta kepada Tuhan. Supaya kita diberi Roh Kudus. Katakan Roh Kudus, masuk dan urapi saya. Supaya hidup saya tenang. Dan ketika saya tenang, Engkau bekerja dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan bagi dia. Wow. Katakan wow. Para kekasih, setelah saya menunjukkan tentang apa yang Nuh sudah lakukan dan Nuh kerjakan di hadapan hadirat Allah. Hebat. Saudara, lama loh dia bikin ini. Dan dia menunjukkan saben hari, saben jam, saben menit. Enggak berubah si Nuh ini. Tidak berubah. Dan itulah yang membuat dia mendapatkan
anugerah yang hebat. Semua katakan, saya juga harus demikian. Ya, puji Tuhan. Bila saudara melihat dua orang di belakangnya adalah saya dan Anda, ya, kita semua, dan di depan kita harus Yesus. Kira-kira demikian rekayasa pelukis. Di depan saya dan depan Anda harus Tuhan Yesus. Katakan, di depan saya harus Tuhan Yesus. Ayo, tangan saudara. Di depan saya harus Tuhan Yesus. Ya. Jadi engkau harus membayangkan dan engkau harus merasakan, engkau harus memvisualisasikan, engkau harus membuat satu gerakan yang membuat satu memori di otakmu. Di depanku harus Tuhan Yesus. Jadi saudara dan saya, engkau tidak ditinggal dan engkau tidak jauh dari Dia. Itu sebab para kekasih, garansi kemenangan yang kita obsesikan, aku harus menang. Yesuslah kemenanganku, aku harus bersama dengan Dia. Yesus harus bersama dengan aku. Para kekasih, dan inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. 1 Petrus 1 ayat 15, ayat 18 dan 19. Tadi kita sudah baca, ya. Sekarang kita akan melihat dari 1 Petrus 1. Saudara, tadi pasal 5, sekarang pasal 1, ayat yang ke-15, 18 dan 19. Saya undang Anda berdiri bersama-sama dari tempat duduk saudara dan mari kita akan membacanya. 3 buah ayat ini. 1, 2. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Wow. Ayat 15 disuruh kudus. Katakan, saya disuruh hidup kudus. Ya, ini ayat 15. Supaya kita kudus di dalam seluruh hidup kita. Ya. Supaya seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil saya pun harus kudus. Jadi di sini ayat 15 ini kuncinya. Banyak orang hanya berhenti pada ayat 15. Lalu bertanya, lalu gimana pastor, gimana Pak Pendeta? Saya tidak mungkin hidup kudus. Manusia dalam dunia tidak ada yang kudus. Saudara, para kekasih, saya beritahu. Tadi kita juga membaca ayat 18 dan 19. Nah, di situ disebutkan kita tidak ditebus oleh harta benda yang fana seperti perak dan emas, melainkan, semua katakan, melainkan oleh darah yang mahal saya ditebus.